Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Pada minggu ini saya akan share beberapa ilmu dalam kepemimpinan, yaitu 7 leadership skill atau 7 keterampilan kepemimpinan. Jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya. Ya, sebelum kita kepada materi, yaitu 7 skill yang harus kita punya. Apa sih itu leadership? Leadership adalah pemimpin ya. Pemimpin adalah orang yang dapat mengubah visi menjadi kenyataan. Leadership atau kepemimpinan sebagai ilmu dan keterampilan dapat kita pelajari dan kita latih atau praktekkan. Kepemimpinan bukan suatu hal yang mistik yang hanya dimiliki oleh seseorang, sedangkan yang lainnya tidak memilikinya. Setiap kamu adalah pemimpin, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Oleh karena itu, harus ada kemauan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan harus didukung oleh kemampuan pengenalan diri, komunikasi, menyatu dengan yang lain, selalu mengembangkan diri melalui proses belajar, mengatur, bijaksana dalam pengambilan keputusan, dan dapat bekerjasama untuk tujuan tertentu. Ketujuh hal di atas merupakan aspek-aspek leadership. Jika aspek-aspek leadership tersebut mampu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan jadi orang yang dapat mengubah hidup kita menjadi berarti. Kepemimpinan bukanlah sekedar kemampuan untuk memimpin orang lain. Perlu diingat bahwa setiap manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebelum kita mampu memimpin orang lain atau suatu kelompok, kita harus mampu memimpin diri sendiri dan juga mampu menjadi anggota kelompok. Leadership atau kepemimpinan merupakan upaya kita untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan pribadi serta kerjasama kita dengan orang lain dalam mencapai tujuan, baik tujuan pribadi maupun tujuan kelompok. Mengapa kita harus mengenal diri? Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu kepada orang-orang. Kita hanya bisa membantu mereka menemukannya dalam diri mereka. Pengembangan dari keterampilan leadership harus diawali dengan pemahaman dan pengenalan diri sendiri. Siapa diri kita? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Bagaimana perjalanan sebelum hidup, ketika hidup, dan setelah hidup? Apa tujuan penciptaan kita? Apa peran dan fungsi hidup kita? Apa keunggulan kita dibanding makhluk ciptaan yang lainnya? Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan pertanyaan dasar yang harus kita jawab sebelum kita melangkah ke pengenalan potensi diri kita. Pengenalan potensi diri dimaksudkan agar kita dapat mengembangkan keunggulan kita dan membatasi kelemahan kita. Tingkat yang paling dasar untuk pengembangan diri adalah kesadaran yang menyeluruh dan sungguh-sungguh tentang hakikat diri dan penciptaan diri kita serta tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dapat menerima, mencintai, serta mensyukuri keberadaan kita, barulah kemudian mengembangkan kemampuan-kemampuan kita untuk mencapai titik optimal. Siapa diri kita? Coba renungkan bahwa poin yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang lebih mulia dari makhluk lain. Poin yang kedua, manusia yang memiliki 200 miliar sel otak hanya 5% yang baru kita gunakan. Poin yang ketiga, manusia memiliki rasio emosi, dan spiritual. Poin yang keempat, manusia memiliki kemampuan belajar dengan tujuan merubah kondisi dan tidak tahu menjadi tahu. Poin yang terakhir adalah semua manusia terlahir dengan jenius. Ya, setelah kita mengenal siapa diri kita, selanjutnya kita harus membangun visi hidup kita masing-masing. Visi adalah apa yang kita imajinasikan, inginkan, dan pikirkan. Visi hidup adalah ruh hidup yang menghantarkan perjalanan hidup seseorang menjadi bermakna. Visi diartikan sebagai kemampuan berimajinasi dan berpikir secara terencana untuk masa depan dengan keyakinan untuk dapat meraihnya. Visi dibangun atas perpaduan antara pengetahuan, keyakinan, dan perasaan yang membentuk imajinasi, keinginan, dan pikiran baru tentang masa depan.
Proyeksi dan desain masa depan kita dibangun melalui mimpi besar atau visi yang ditetapkan sejak sekarang. Harapan dan kesuksesan seperti apa yang kita kehendaki didesain melalui keyakinan, ilmu, dan intuisi diri untuk dapat meraihnya. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.